Puji Tuhan, Bapak Ibu, kembali bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan berdoa sejenak sebelum kita belajar. Bapa di dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu saat ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami untuk membimbing, untuk menuntun dan menaungi dalam kehidupan kami Bapa. Kami membutuhkan Tuhan, kami memerlukan pimpinan dan tuntunan dari Tuhan setiap saat. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mengerti yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Efesus 2 ayat 8-9, dan saya akan memberikan judul yaitu Karena Dia baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena Dia baik. Di dalam kitab Efesus 2 ayat 8 dan 9, begini bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya dahulu ya, basicnya kan orang seberang ya. Saya dulu sudah tertanam dalam pikiran saya bahwa untuk sampai di surga adalah kita melakukan sodako, kita melakukan amal jariah, amal ma'ruf. Kita melakukan sesuatu yang itu membuat kita mempunyai pahala. Kalau nanti ditimbang, dalam timbangan itu dosa lebih kuat, lebih berat, maka kita akan masuk neraka. Kalau timbangan pahala itu lebih kuat, maka kita akan masuk surga. Hal itulah atau pengajaran itulah yang ada dalam pikiran saya, karena memang itu yang kita terima, baik di dalam keluarga maupun di dalam, bukan di dalam maksud saya, maupun di sekolah. Sudah nancep di sini. Sampai saya lulus dari SMA, dari bayi sampai saya lulus SMA. Begitu kuat, begitu mengakar stigma itu dalam otak saya, doktrin itu. Dan saya bersyukur saat ini bahwa ternyata apa yang ditanamkan dalam pikiran saya, ya, hal itu tidak benar. Karena jelas di sini Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil usaha. Yang artinya adalah bukan kita harus memberikan sedekah, ya, kita memberikan amal yang ini, kita membantu, ya. Tetapi karena pemberian Allah, tetapi karena anugerah Allah diberikan kepada kita dan kita meresponi pemberian yang cuma-cuma itu, maka jiwa kita diselamatkan. Puji Tuhan. Banyak kan orang berpikir di luar sana, ya, untuk bisa diterima Tuhan mereka harus menjadi baik terlebih dahulu, ya, menjadi orang yang lebih baik, ya, rajin ibadah, berbuat baik, ya, tidak berdosa. Apakah ada manusia tidak berdosa selain Tuhan Yesus? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak ada satu orang pun yang bisa sampai ke surga. Ya. Tetapi kasih karunia, ya, itulah yang kita terima, yang kita responi. Kita menerima apa yang tidak pantas kita terima. Karena memang kita tidak bisa membayar keselamatan dengan perbuatan baik kita. Ya. Saya pernah bertanya sama seseorang,
Ya, karena di Filipina kan masih sampai saat ini masih ada tradisi kalau Paskah itu orang mau secara sukarela untuk disalib. Hanya beberapa menit katanya. Beberapa menit, nggak tahu 1 menit atau 2 menit. Mau rela dia dipaku tangannya. Ya, disalib. Ya. Dia ingin menggambarkan dan dia juga rela melakukan itu supaya orang tahu bahwa dia sudah diselamatkan. Dengan dia memberikan diri melakukan hal seperti Yesus alami. Itu kan pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Kalau kita ingin menjadi seperti Tuhan, ya kita harus mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Bukan cuma percaya itu benar. Percaya juga harus, dan mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan itu praktikal hidup kita sehari-hari. Ya. Diselamatkan bukan berarti kita layak, tapi memang karena Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa syarat, tanpa embel-embel. Ya. Terkadang orang melakukan hal yang baik kepada seseorang itu ada motivasinya. Ya. Menolong orang kayak apa ada motivasinya. Paling enggak dia akan mendapat pahala dari Tuhan. Ya. Tetapi waktu kita melakukan hal yang baik kepada orang setelah kita diselamatkan, ya, itulah bukti kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kan kita, dan kita mau mempraktekkan apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita berikan kepada orang lain. Bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita mendapat kasih karunia, anugerah dari Tuhan yang cuma-cuma, karena kita tidak bisa bayar, maka kita mengaplikasikannya itu terhadap sesama kita. Bentuk peduli, bentuk mengasihi, bentuk menolong, ya. Dengan bentuk kita mendukung di dalam doa saudara-saudara kita yang lain. Kita tidak bisa sampai ke sana, ya, karena di dalam apa yang saya terima dulu itu, kita harus melewati titian rambut dibelah 7. Jangankan dibelah 7, ya. Jembatan saja dengan 1 tongkat saja kita udah jatuh, apalagi melewati jembatan titian rambut dibelah 7. Mana bisa. Tetapi puji Tuhan, kita terima anugerah itu, kita terima kasih karunia itu, langsung kita tangkap, sehingga kita menjadi pribadi yang diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, tanpa Tuhan menuntut apa-apa. Syaratnya ini, wah, mana bisa bayar kita, ya. Syaratnya kamu harus disalib selama 1 jam, wah, keburu kita mati. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita juga harus mengoreksi diri kita. Apakah aku ini masih mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Apakah aku ini sampai saat ini masih menjauh dari Tuhan? Apakah aku saat ini suka memberontak kepada Tuhan? Tapi saya percaya, kalau kita menyadari kita diselamatkan karena anugerah Tuhan tanpa syarat, maka kita orang-orang yang sungguh beruntung. Dan kita berterima kasih, dan kita berusaha setelah diselamatkan ini untuk mengaplikasikannya kasih Tuhan terhadap kita. Anugerah Tuhan yang kita terima itu terhadap saudara-saudara kita yang lain. Berbagi keselamatan kepada orang lain apa yang sudah kita terima. Amin. Bukan pekerjaan kita, semua karena anugerah. Bukan kita pandai bicara, semua karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan.
Kiranya kita ini adalah orang-orang yang sungguh beruntung menangkap, menerima kasih karunia daripada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu sangat indah dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi umat pilihan-Mu. Sehingga kami menjadi imamat rajani Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, bawa hati kami lebih dekat, lebih melekat kepada Tuhan, supaya kami bisa Tuhan mengaplikasikannya kasih itu dalam kehidupan kami sehari-hari, hingga terpancar bahwa Kristus hidup dalam kehidupan kami lewat sikap hidup kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Tetap kita andalkan Tuhan dalam segala perkara, amin.